biasanya menyebutnya lingkaran sesat kayak gitu. Lingkaran sesat itu terdiri dari diri sendiri, lingkungan, dan pasangan kayak gitu. Kayak itu yang biasa saya terapkan, saya kayak biar saya ingat gitu. Yang pertama, kenapa diri sendiri? Karena untuk menghandle jalannya hidup dengan sederhana, dengan tidak neko-neko, dengan sejahtera itu susah karena diri sendiri biasanya kan ngikutin tren, terus itu juga ngikutin ego, susah untuk melawan diri sendiri kayak gitu. Kadang tidak sesuai dengan kebutuhan dilakukan, tidak sesuai dengan kemampuan dipaksakan. Jadi itu bisa menyebabkan hal-hal yang memicu gangguan atau ketidaksejahteraan dalam hidup seperti itu karena mengikuti hal-hal yang sebenarnya tidak dimampu. Hai halo teman-teman, selamat datang di InPodcast, tempat kita ngobrol santai soal apa aja hal-hal yang seru di kampus, mulai dari event-event, ada juga organisasi dan juga hal-hal yang seru yang ada di kampus kita. Nah, di sini kita bakal bahas topiknya dengan gaya santai namun tetap informatif. Sebelumnya, ada baiknya kita kenalan dulu ya, karena kita ini adalah pengurus baru. Jadi izinkan saya perkenalkan diri, saya Cici yang bakal menjadi host untuk InPodcast kita di episode kali ini. Nah, jadi kalian harus siapin cemilan dan juga mungkin minuman hangat buat kalian nemenin kalian dengerin InPodcast kita hari ini. Yuk kita mulai. Nah, untuk episode kali ini kita ini bakal ngobrolin topik yang sangat relate nih Mbak, sama kehidupan mahasiswa. Tapi sayangnya itu kadang masih dianggap kayak tabu lah, sama kayak bahkan disepelekan sama beberapa orang nih. Nah, yaitu tentang krisis kesehatan mental di lingkungan kampus. Nah, kita ini sudah kedatangan tamu yang sangat spesial nih, yang punya banyak insight soal kesehatan mental mahasiswa. Yuk kita sambut, ini dia Mbak Ina. Halo Mbak Ina, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, wah senang banget ya kita hari ini bisa ngobrol bareng sama Mbak Ina. Biar makin akrab nih ya Mbak, bisa nggak Mbak kenalin diri sama mungkin kesibukan Mbak akhir-akhir ini? Oke, jadi perkenalkan teman-teman semua, saya Ina, saya dari program studi psikologi dari Universitas Pulau Warman, dan sekarang kesibukannya kuliah sih ya. Cuman karena kita sekarang sebenarnya belum aktif kuliah kan ini, jadi masih ngisi kesibukan dengan hobi gitu, nonton, lukis, baca buku. Mbak suka melukis ya? Melukis, iya. Kalau boleh tahu nontonnya mungkin tentang apa gitu? Drama Korea sekarang lagi senang gitu. Wah, seru banget ya. Terima kasih ya Mbak sudah meluangkan waktu untuk sharing tentang kita di hari ini, di podcast kita hari ini. Nah, alright teman-teman, sekarang kita bakal masuk nih ke obrolan inti kita, yaitu membahas tentang topik utama kita di InPodcast kita pada episode kali ini. Nah mungkin nih Mbak ya, mungkin nih banyak dari kita sebagai mahasiswa itu suka ngerasain kayak stres, burnout, bahkan cemas nih Mbak selama kuliah. Nah kira-kira di sini kita bakal bahas tuntas nih Mbak, mulai dari penyebabnya, terus juga kayak dampak-dampaknya, sama cara kita mengatasi dari stres tersebut. Nah, Mbak Ina, kan Mbak ini mahasiswa psikologi ya? Iya, Psikologi benar. Unmul. Nah, sebagai mahasiswa psikolog pasti kan bisa memandang nih mahasiswa yang pandangan dari psikologi soal kayak mana seberapa besar sih masalah kesehatan mental yang terjadi sekarang ini di kalangan mahasiswa. Oke, mungkin kita bicara by riset dulu ya. Sebenarnya sekarang itu sudah lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Baik dalam artian masalah kesehatan mental ini sudah mulai diperhatikan gitu loh. Kayak sudah bukan hal yang kalau dulu tuh kan pasti dijadikan compare. Apalagi kalau misalnya curhatnya atau ceritanya sama orang-orang yang memang tidak punya pandangan baik tentang kesehatan mental gitu. Misalnya kalau curhat masalah tekanan kuliah atau gimana-gimana tuh kebanyakan orang mikirnya semua orang ngalamin kok, gak cuma kamu kayak gitu. Jadi memberikan pressure lebih gitu. Dan riset by data kalau per tahun 2020 sampai 2024 itu dari Indonesia NASM atau aku kalau nggak salah ya, itu kasus kesehatan mental khususnya di kalangan mahasiswa itu 15,5 juta. Itu per tahun 2020 sampai 2024. Dan itu jujur belum jadi topik yang di-highlight banget ya. Karena diyakini juga setiap mahasiswa di Indonesia itu
paling tidak punya satu masalah kesehatan mental. Kayak ya di lingkungan kita mungkin seperti kecemasan berlebihan, terus itu juga stres akademik yang sering terjadi di lingkungan mahasiswa gitu. Itu sih kalau dari aku pandangannya. Tapi setiap tahun tuh berarti dari by data tadi selalu meningkat gitu ya Mbak, dari kesehatan mental di setiap Kalau mahasiswa? dari 2024 ke 2025 itu belum ada, cuman yang saya riset kemarin itu 2020 sampai 2024 itu 15,5 juta. Ini yang paling sering terjadi di mahasiswa itu apa ya? Kecemasan mental atau lebih ke pressure dari akademik? Nah, itu depends on penyebabnya sih gitu. Cuman kalau di kalangan mahasiswa memang rata-rata itu stres akademik gitu. Karena emang di lingkungan akademik gitu kan. Cuman ya itu tadi aku bilang depends on penyebabnya. Bisa jadi juga sebelum jadi mahasiswa dia sudah mengalami namanya gangguan mental seperti itu. Jadi kayak tekanan akademik itu tuh Betul. yang paling banyak lah ya terjadi di mahasiswa. Tapi itu sebenarnya dari sebelum dia menjadi seorang mahasiswa itu sudah ada tekanan itu. Mungkin dari di SMA dia mau masuk kayak ke universitas yang dia mau gitu ya Mbak ya? Bisa jadi seperti itu, karena kalau dari penyebab kan kita bisa sebutkan itu banyak ya, nggak cuma dari stres akademik, cuman kalau di lingkungan mahasiswa atau di lingkungan siswa itu ya kurang lebih karena tekanan akademik seperti itu. Kalau boleh tahu nih ya Mbak, kan kita pasti adalah ya tanda-tanda awal nih Betul. mahasiswa itu kayak mengalami gangguan dalam kesehatan mentalnya. Boleh Mbak beritahu nggak apa saja tanda-tandanya itu? Oke, ini sebenarnya sesuatu yang agak tricky ya, karena beberapa orang melakukan self-diagnosis berdasarkan melihat dari gejala-gejala ini. Tapi sebenarnya tidak ada salahnya untuk waspada dan menganalisis diri sendiri asal tidak melakukan self-diagnosis gitu. Tentu untuk mengetahui gejala, untuk mengetahui tindakan lebih lanjut itu harus dilakukan profesional konsultan. Maksudnya konsultasi terhadap tenaga profesional seperti psikolog ataupun psikiater. Tapi yang bisa dikenali itu mungkin simpelnya ya, perubahan mood yang signifikan. Itu yang biasa sering terjadi di kalangan remaja, terus itu juga bisa jadi perubahan pola hidup, kayak pola tidurnya berubah, pola makannya tiba-tiba meningkat atau mengurang gitu. Terus itu juga dari isolasi sosial, misalnya kayak minat terhadap interaksi sosial itu berkurang, lebih suka menyendiri seperti itu, atau kesulitan mengelola stres. Ini yang sering terjadi, jadi kayak kalau stres bingung mau ngapain gitu, bingung untuk mengelola stresnya seperti apa. Berarti kalau dari stres ya Mbak, mungkin ada tips nggak dari Mbak? Kalau stres kan tadi yang paling tinggi itu ya stres tadi kan Mbak. Itu apa yang biasanya Mbak nih lakukan? Oke, jadi sebenarnya kalau untuk mengelola stres itu perlu memang kita kenali diri sendiri dulu. Sukanya ini apa, maunya apa. Karena kalau dari saya biasanya saya lakukan hobi kayak gitu. Makanya itu sebenarnya penting teman-teman untuk mengetahui hobi itu apa gitu. Bukan hal yang sepele. Kalau saya kan tadi saya bilang saya suka melukis. Terus sebenarnya saya nggak terlalu suka baca buku. Cuman kalau misalnya lagi mood saya bakal baca buku gitu. Apalagi buku-buku yang sesuai dengan genre yang saya suka. Gitu. Jadi kalau misalnya saya udah mulai ngerasa tertekan, saya tuh take a break dulu. Meskipun tahu ya deadline tugas kan memang nggak bisa ditebak ya. Tiba-tiba ada datang baru gitu, yang lain belum selesai, yang baru ada lagi gitu. Jadi kalau misalnya di psikologi itu saya belajar namanya Pomodoro Cycle, kalau nggak salah sebut Pomodoro apa Podomoro, itu ada cycle belajar di mana sekian menit belajar, sekian menit istirahat. Nah kalau misalnya saya sudah mulai stres, tapi saya nggak bisa tinggalin tugas nih, saya kayak gitu. Jadi misalnya 5 menit belajar, 5 menit istirahat, 10 menit belajar, 5 menit istirahat, 15 menit belajar, 5 menit istirahat. Jadi kayak ada Breaknya gitu iya, ya, ada istirahatnya breaknya, gitu ya, tapi Mbak, ya? breaknya waktunya tetap ya, nggak 5 menit belajar, 1 jam istirahat, nggak gitu. Baru buka TikTok gitu ya? Iya, buka TikTok biasanya kayak gitu tuh, Iya. nyekrol kelewatan gitu. Jadi saya kadang juga nyari di Instagram atau di TikTok itu metode belajar atau metode bekerja yang efisien untuk orang-orang seperti saya. Saya ini gampang ke distract. Iya gitu, jadi kayak ada notif dikit langsung gitu. Langsung Kayak ngeliat gitu. tapi kadang dibuka dan lama kayak gitu. Jadi itu tadi kalau misalnya saya udah mulai stres tapi nggak bisa tinggalin tugas. Tapi kalau misalnya sekiranya tugasnya fleksibel, itu saya biasanya dengerin lagu dulu. Saya kenapa nggak nonton TikTok atau nggak buka drama atau apa? Takutnya perasaannya
bergejolak. Misalnya kan kalau misalnya udah buka TikTok itu segala macam FYP lewat. Kadang menimbulkan perasaan lain, perasaan baru, mood-mood baru gitu. Daripada semakin buruk, kayaknya ada baiknya kita cari jalan amannya aja. Jadi cuma dengar musik. Menenangkan dulu, moodnya di up lagi, di boost lagi. Mungkin makanan-makanan manis bisa membantu. Baru kalau sudah tenang, sudah enak, baru kita lanjut lagi hidupnya. Nah, tuh guys, ada beberapa tips-tips nih dari Mbaknya. Apalagi tapi kita tuh tadi nggak boleh namanya self-diagnosis ya Mbak. Betul. Nah, ada alangkah lebih baiknya mungkin kita bisa nih aware sama diri sendiri. Kalau misalnya, oh mungkin kita ini lagi ada agak gangguan sedikit, cuman jangan jadi self-diagnosis. Ada alangkah lebih baiknya kita tuh ke profesional ya Mbak. Iya bener, nggak usah takut. Emang susahnya sih gini sih, kayak stigma sosial sekarang itu dari dulu sih ya. Kalau ke psikolog itu sakit. Padahal sebenarnya teman-teman, sehat jasmani, sehat rohani pun tidak masalah konsultasi kesehatan gitu. Kalau teman-teman yang aware, terus kayak mau menjaga kestabilan emosional, terus punya usaha untuk ke psikolog meskipun tidak merasakan gejala apa-apa, itu bagus. Jadi secara tidak langsung dia bisa peduli pada diri sendiri dan tidak membuka peluang terjadinya gangguan kayak gitu. Jadi bisa mengetahui gejala-gejala dan penanganannya kayak gitu. Mungkin Mbak, ada kan beberapa orang nih yang tadi pikirannya kalau misalkan ke psikolog takut. Ada nggak mungkin kayak tips dari Mbak? Kalau misalkan kita cerita ke teman atau ke siapa, atau mungkin di psikolog nih ada tempat gitu biar kami sebagai mahasiswa bisa mau datang gitu. Kalau setahu saya sih di Prodi Psikologi Unmul memang ada tempat konsultasi gitu. Cuman saya mohon maaf kurang tahu itu untuk semua mahasiswa Unmul atau cuman untuk Prodi Psikologi saja. Cuman kalau teman-teman perlu tempat-tempat untuk konsultasi, ya saya bisa bantu carikan. Karena saya kenal beberapa dosen yang profesional, yang punya biro, yang bisa membantu sekiranya untuk konsultasi seperti itu. Mungkin kita lanjut nih Mbak ya. Selama Mbak sebagai mahasiswa nih, apa sih tantangan yang paling besar yang paling Mbak lihat di mahasiswa ini ketika mereka berusaha untuk menjaga dari kesehatan mentalnya itu sendiri, tetapi di lingkungan kampus mungkin kayak mereka takut karena teman-temannya atau mungkin dari yang lingkungan lain, lingkungan luar gitu. Kalau seperti ini saya tuh biasanya menyebutnya lingkaran sesat. Kayak gitu. Lingkaran sesat itu terdiri dari diri sendiri, lingkungan, dan pasangan. Kayak gitu. Kayak itu yang biasa saya terapkan, saya kayak biar saya ingat gitu. Yang pertama, kenapa diri sendiri? Karena untuk menghandle jalannya hidup dengan sederhana, dengan tidak neko-neko, dengan sejahtera itu susah. Karena diri sendiri biasanya kan ngikutin tren, terus itu juga ngikutin ego. Susah untuk melawan diri sendiri, kayak gitu. Kadang tidak sesuai dengan kebutuhan dilakukan, tidak sesuai dengan kemampuan dipaksakan. Jadi itu bisa menyebabkan hal-hal yang memicu gangguan atau ketidaksejahteraan dalam hidup seperti itu karena mengikuti hal-hal yang sebenarnya tidak dimampu gitu. Terus yang kedua lingkungan, bener tadi kakak yang bilang kayak ikut-ikut teman tuh. Ya kalau temannya baik, alhamdulillah. Kalau temannya, mohon maaf nih, agak keluar jalur dalam segala aspek buruk itu parah sih, apalagi untuk mahasiswa yang merantau dan hidup sendiri di kota orang, itu sangat susah untuk keluar dari zona kalau misalnya sudah terjebak dalam toxic friendship gitu. Dan yang ketiga, pasangan. Kenapa saya highlight pasangan? Based on pengalaman juga, kalau pasangan yang tidak bisa, bukan sekedar mendukung ya, tidak bisa sejalan, sepemikiran, itu bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Karena ujung-ujungnya akan berakhir pada toxic relationship. Dan itu sebenarnya bukan hal yang sepele menurut saya. Sangat berdampak. Kayak gitu. Bisa mengganggu kehidupan, bisa mengganggu apalagi pendidikan karena tujuannya kuliah untuk belajar, ya malah rusak gara-gara hal-hal yang sebenarnya di luar belajar itu. Nah, ternyata teman-teman nih, kita punya 3 hal yang ternyata sangat yang harus kita jaga. Yang pertama itu diri kita sendiri. Bagaimana cara kita mengatur ego kita, gengsi kita. Nah, bagaimana cara kita mengatur itu supaya hidup kita tuh sebenarnya lawannya diri kita sendiri itu sebenarnya diri kita sendiri kan Mbak? Benar. Nah, jadi tuh kayak bagaimana cara kita mengatur diri kita ini sendiri. Yang kedua itu teman.
ternyata teman itu juga sangat berpengaruh. Jadi bagaimana cara kita sebagai manusia untuk menyaring lah teman itu, mana yang baik atau mana yang kurang baik. Dan yang terakhir yaitu ya pasangan tadi ya Mbak ya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih ya. Nggak apa-apa, asal ya itulah mendukung dan bisa sejalan. Alhamdulillah kalau misalnya punya pasangan yang bisa membuat kita lebih upgrade terhadap suatu hal, bagus malah ya. Cuman ya namanya kehidupan ya, ada positif ada negatifnya, ada jahat ada baiknya. Gitu. Kalau di pasangan tadi masalah saling supportnya lah. Itu dia teman-teman. Mungkin Mbak tadi kan masalah kan orang yang banyak nih Mbak bahas yang toxic relationship. Tapi kan sebenarnya itu nggak cuma di pasangan kan Mbak, di teman juga teman bisa. pun benar. Nah itu gimana nih Mbak cara kita kayak menghadapinya, karena kan kadang gini Mbak, kadang kita tuh kayak takut nih kalau kita nggak temenan sama ini, kita nggak punya teman lagi Mbak, karena misalkan itu doang nih dalam hati kita suka, oh kita kayaknya cuma cocok sama ini, padahal itu toxic. Itu gimana Mbak? Oke, ini sedikit tips dari saya karena saya kebetulan menemui banyak jenis manusia di muka bumi ini ya. Kalau misalnya saya sudah menemui istilahnya spesifikasi seperti itu yang kayak tidak mendukung dalam segi apapun, atau biasanya mendukung tapi mengkritik tapi menjatuhkan gitu. Sering terjadi seperti itu. Biasanya yang saya tanamkan dalam diri adalah pikirkan untuk masa depan. Maksudnya kalau mau mulai pertemanan, mau mulai hubungan, atau memulai kegiatan baru, ikut organisasi, ikut komunitas atau apapun, pikirkan untuk masa depan. Apakah ini worth, apakah ini mendukung, apakah ini bisa, apakah ini sejalan dengan apa yang saya lakukan, kayak gitu. Karena kadang tuh orang melakukan sesuatu karena terdesak, atau emang karena itu yang ada di depan mata. Misalnya, kayak tadi kakaknya bilang, tapi ini teman saya cuma ini, gitu. Kita nggak ada yang tahu gitu. Mungkin di luar sana masih ada orang yang lebih baik, mungkin di luar sana masih ada orang yang lebih aware, lebih peduli. Cuman karena yang di depan mata yang di depan mata cuman itu tersuguhnya, jadi itu yang dipilih seperti itu. Istilah halusnya takut keluar dari zona nyaman. Benar Mbak. Itu dia. Baik itu dari toxic relation, toxic friendship, jangan sampai menjadi toxic positivity. Toxic positivity itu kayak menganggap sesuatu hal yang sebenarnya udah nggak baik, tapi masih bagus kok, masih bisa kok lihat positifnya kayak gitu. Terlalu positif tinggi. Benar, benar. Gitu. Nah, jadi nih Mbak, jadi saya itu sebenarnya sama teman-teman itu sudah mengumpulkan banyak pertanyaan nih dari teman-teman mahasiswa sistem informasi dan teman-teman saya yang mungkin ada di sini orang-orangnya. Nah, jadi Kak, saya mengumpulkan beberapa pertanyaan yang pastinya akan membahas tentang krisis kesehatan mental. Nah, saya bacakan nanti Mbak bisa menjawab mungkin. Insya Allah, saya jawab sebisa saya. Mungkin dari pertanyaan pertama nih ya Mbak ya. Saya nggak nyebutin orangnya karena orangnya agak malu-malu gitu loh Mbak. Nggak apa-apa, boleh. Nah jadi katanya nih Mbak, gimana sih caranya supaya kita nih sebagai mahasiswa itu tetap produktif, tapi nggak juga ngelupain kesehatan mental. Kadang itu suka merasa bersalah gitu loh Mbak. Misalnya kita sudah capek, kayak sudah seharian, sudah ada organisasi, sudah berkuliah, sudah dengan tugas yang banyak dan deadline-nya yang berdekatan gitu kan Mbak. Nah itu tuh kayak apa caranya, kayak sudah capek tapi masih harus menjaga kesehatan mental gitu. Oke, sebenarnya dijaga berarti istilahnya menghindari dari hal-hal yang memicu gangguan ya, atau memicu stres seperti itu. Biasanya kalau dari saya itu dan teman-teman psikologi itu pasti sudah tidak asing yang namanya skala prioritas. Jadi menetapkan skala prioritas yang sekiranya bisa dilakukan dan lebih available untuk diri sendiri. Jadi kalau dari skala prioritas ada 4 kotak. Yang pertama itu kotak penting mendesak, kemudian penting tidak mendesak, mendesak tidak penting dan tidak mendesak. Nanti teman-teman bisa deh search di internet tentang skala prioritas. Itu pokoknya kalau teman-teman sudah bisa menerapkan itu, insya Allah bisa menjalani hari-hari dengan damai. Nah, itu teman-teman. Jadi kita itu harus buat namanya skala prioritas tadi ya Mbak. Mungkin di kertas juga bisa kali ya Mbak. Zaman sekarang lagi tren kan yang kayak journaling kayak gitu. Benar-benar. Itu bisa di situ ditulis. Misalkan kita mau hari ini, yang penting yang mana nih? Yang pokoknya kalau bisa nih masih santai-santai ya di sore-sore mungkin gitu ya Mbak. Ini ditaruhnya agak di yang nggak penting. Mungkin Mbak karena banyak yang bertanya, Mbak bisa minum mungkin haus. Silakan minum mungkin agaknya haus. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak ya. Oke, boleh.
Kita lanjut ya teman-teman. Mungkin pertanyaan kedua nih Mbak. Tadi masalah toxic friendship. Nah, katanya nih Mbak, gimana sih caranya kita bisa bantu nih teman yang sebenarnya dia itu katanya tuh kelihatannya tuh baik-baik aja, kayak ya udah baik-baik aja, tapi sebenarnya kita tuh sebagai teman dekat itu masa kok dia ini ada strugglingnya gitu loh, kayak tapi ditutup-tutupinnya gitu loh Mbak. Nah, gimana caranya kita tuh nanya ke dia tapi dia tuh nggak merasa kalau lagi diinterogasi, jadi dia tuh tetap nyaman lah kita tanya gitu Mbak. Ada mungkin caranya dari anak psikolog gitu. Oke, baik. Sebenarnya kayak gini itu sudah menjadi hal-hal yang wajib diketahui seorang anak psikologi ya. Karena kami itu dituntut untuk menjadi orang yang peka terhadap sekitar. Mungkin untungnya kita jadi orang Indonesia tuh kayak gitu ya, perasa gitu, dan tidak hanya harus berkecimpung di dunia psikologi, bahkan di luar itu juga sudah mulai kayak tadi yang kasus ini nanya-nanya gitu. Tapi sebenarnya kalau dari aku ya, kalau perubahan atau keinginan seseorang untuk sharing itu depends on masing-masing aja gitu. Cuman cukup tunjukkan rasa peduli saja, karena biasanya orang itu hanya butuh perlakuan. Karena apa ya, kalau dari saya sendiri nih ya, berdasarkan pengalaman, kadang memang curhat itu melegakan ya, apalagi kalau memang sama teman-teman terdekat atau orang yang terpercaya. Cuman kadang masih ada rasa di hati yang kayak kurang puas gitu, karena yang kita mau sebenarnya perlakuan yang kita inginkan kan. Meskipun di beberapa kasus orang-orang tuh memang hanya ingin didengar, bukan ingin dibantu, notabene cuma ingin meluapkan saja seperti itu. Mengungkapkan perasaannya gitu. Benar. Nah, kalau misalnya teman-teman ini sudah dapat poin untuk bisa dekat ke orang yang mau dibantu, itu memang perlu waktu, karena nggak semua orang langsung bisa percaya untuk menceritakan masalah kan gitu. Mungkin teman-teman, jadi tuh kita tuh sebenarnya bukan nggak perlu sih ya, kita caranya supaya kita dapat poin nih buat ngedekatin si teman ini. Sebenarnya kadang dia tuh cuma butuh diperlakukan dengan baik aja. Bener. Atau mungkin dia mau cerita, cuman sebenarnya dia tuh cuma mau didengerin aja, dia nggak mau untuk kayak dibalas omongannya, dia cuma mengeluapkan perasaannya aja gitu loh teman-teman. Dari kasus-kasus teman-teman aku juga itu sebagian besar cuma ingin didengar, karena kadang orang langsung menimpa ucapan atau cerita tuh dengan saran, dengan kritikan yang sebenarnya tidak diinginkan kayak gitu. Tapi terkadang yang dia mau apa sih yang ngomong nih kayak nggak puas gitu loh, oh dia malah kayak gitu ya, malah kayak Iya, karena saat orang-orang ingin sharing cerita, ingin apalagi spesifikasi tentang masalah ya, itu tidak butuh pembenaran, maksudnya tidak butuh pengarahan, karena hanya ingin dia diluapkan saja rasanya. Kan point of view orang beda-beda nih, takutnya nanti lawan bicaranya nganggapnya B, ternyata yang cerita nganggapnya A, tidak sejalan. Ujung-ujungnya bisa menyebabkan apa? Tersinggung, rasa tidak percaya, kayak gitu. kayak kadang juga beberapa teman saya tuh malah merasa kayak apa ya namanya bahasanya itu mengadu nasib. Iya, biasanya kayak gitu tuh, kan yang dikhawatirkan. Masalahku lebih berat kok, aku juga pernah kayak gini-gini. Nah, itu sih sebenarnya yang dihindari dari orang-orang yang kayaknya ada masalah. Lanjut nih Mbak Ina ya. Silahkan. Ada tadi kan toxic friendship, ada toxic relationship, ada juga namanya toxic media sosial Mbak. Nah, menurut Mbak Ina, apakah pengguna media sosial itu lebih banyak ngasih dampak yang positif atau negatif ke kesehatan mental mahasiswa ini? Dan juga bagaimana caranya sebagai mahasiswa untuk memakai medsos itu menjadi medsos yang lebih sehat atau lebih berguna bagi mahasiswa? Kalau untuk dampak positif negatifnya itu tergantung masing-masing ya, cara penggunaan sosial media seperti apa, terus itu juga cara merepresentasikan penggunaan sosial media ini dalam kehidupan sehari-hari untuk apa. Kadang orang yang 24 hours benar-benar sosial media itu, menurut aku ya kayaknya lebih cenderung beresiko untuk terkena gangguan atau kayak kecemasan atau semacam toxic social media seperti itu, karena dia memantau 24 jam sosial media itu by phone atau dari PC, karena di sosial media itu kan bukan sesuatu yang bisa difilter ya, semua buruk baiknya tuh bakal terlihat kayak gitu. Bahkan orang-orang yang memuji misalnya kayak
ih bagus nih bajunya, tapi kok gini ya, bersembunyi di balik kata tapi kayak gitu. Itu menimbulkan rasa kecemasan, kayak rasa kurang puas dari orang yang punya sosial media, dan dia biasanya lebih terpacu untuk mengikuti standar orang-orang yang tadi aku bilang, di luar kemampuan dia diikuti, di luar apa ya, pokoknya itu di luar kemampuan seperti itu, memaksakan seperti itu. Rata-rata sih yang aku tahu masalah sosial media, apalagi teman-teman aku yang aktif banget di dunia sosial media, itu rata-rata problemnya seperti itu. Harus apa ya istilahnya, mengenyangkan netizen, padahal untuk pada diri sendirinya tidak nyaman kayak gitu. Dan bagaimana tipsnya sebagai mahasiswa untuk menghindari itu ya? Berbijaklah menggunakan sosial media, teman-teman. Sosial media itu aduh, apa ya, kayak cairan gitu loh. Dia bisa menyesuaikan di mana aja, bisa fit di zaman kapan aja, cuman bisa bikin basah, bisa bikin subur, bisa bikin banjir, bisa bikin, pokoknya banyak sekali dampaknya. Jadi berbijaklah untuk menggunakan sosial media. Ya teman-teman, sebenarnya tuh bagaimana cara kita memfilter lah cara kita menggunakan media sosial ini ya kan Mbak. Mungkin tapi Mbak, kadang kan kita ngelihat sosial media ini, benar Mbak, kan nggak bisa difilter nih. Jadi kita kadang suka ngeliat achievement orang lain, tapi malah jatuhnya kita tuh kayak membandingkan diri sendiri dengan diri orang lain tersebut. Mungkin kayak Mbak pernah merasain atau teman-teman Mbak gitu? Oh pernah, saya pernah ngerasain. Boleh saya sharing nggak apa-apa, ini bukan aib. Jadi teman-teman, dulu waktu saya saya tuh baru dibolehkan untuk menggunakan handphone itu saat kelas 9 SMP. Waktu itu saat COVID, itu pun saya pegang gara-gara saya ujiannya harus online. Nah di saat itu, seorang anak kecil itu dulu ingin mengikuti semua tren yang ada di sosial media. Memaksakan, terus itu juga bener yang kakak notice tadi tentang achievement, sempat merasa insecure berkepanjangan gara-gara kok orang bisa ya punya seperti ini, kok saya di sini-sini aja kayak gitu, kok saya nggak ada perkembangan, itu menyebabkan tekanan pribadi ya kayak gitu, kayak padahal sebenarnya tidak ada yang menuntut saya untuk seperti itu. Cuman yang awalnya saya ngerasa saya tertekan, saya cobalah cari hal-hal yang kiranya bisa bikin saya up. Saya ikut seminar, jadi itu jadi poin positifnya. Jadi kita tuh kayak apa ya, achievement tadi nih Mbak. Nah sebenarnya tuh bagaimana cara kita tuh supaya kita tuh sebenarnya bisa lah, kita tuh ke bagian itu, cuman bagaimana kita improve diri kita sendiri gitu ya Mbak ya. Jadi kan orang itu bukan sebagai patokan kita harus ke sana, tapi bagaimana usaha kita untuk bisa menjadi orang yang lebih baik lagi lah. Nah mungkin teman-teman, sebenarnya sih banyak ya kita pertanyaan kita tadi ya Mbak ya. Mungkin dari Mbak ada yang mau disampaikan? Pesan-pesan gitu ya? Iya. Oke, ini buat semua mahasiswa yang nonton, atau di luar mahasiswa, atau calon mahasiswa, baik di Unmul ataupun di luar Unmul, lebih aware pada diri sendiri saja, tidak usah memaksakan suatu hal, jangan bertindak di luar kemampuan, gitu aja sih. Sayang sama diri sendiri aja teman-teman. Teman-teman, mungkin kayak itu saja pembahasan kita hari ini tentang tema kita, yaitu krisis kesehatan mental pada mahasiswa di lingkungan Unmul. Semoga obrolan kita ini semakin kita tuh sadar sebagai mahasiswa bahwa kita tuh sebenarnya nggak apa-apa kan Mbak, buat merasa tuh kayak kita tuh nggak baik aja, itu nggak apa-apa. Sebenarnya tuh ada tempat lah buat kita mengeluarkan perasaan kita itu, mungkin kayak di tempat, tapi di tempat yang profesional tadi kan Mbak. Yang tepat lah. Sebenarnya kita tuh harus tahu di mana kita menuju atau harus gimana, tapi kita jangan juga tadi itu namanya apa sih Mbak? Self diagnosis. Nah tadi Mbak keren banget loh Mbak untuk pesannya, untuk pesan-kesannya sebagai mahasiswa. Semoga kita berharap sebagai mahasiswa ini banyak mahasiswa lagi yang mau speak up nih soal kesehatan mentalnya, terus juga saling support sebagai mahasiswa satu dengan mahasiswa lainnya, dan juga memberikan tentunya lebih pedulilah ke kesehatan mentalnya sebagai manusia, bukan cuma diri sendiri tapi juga ke orang lain. Nah dari Mbak, atau ada yang mau disampaikan lagi? Itu sudah sih cukup dari aku. Buat kalian yang terima kasih ya sudah dengerin podcast kita hari ini. Jangan lupa kalau kalian punya pertanyaan, ide, topik, atau cerita seru yang pengen dibahas nih di episode selanjutnya, langsung aja DM atau mention di kita di @inforsa_unmul.
Nah, kita nih selalu dengerin nih dari kalian tuh DM-nya apa saja. Jangan lupa untuk follow-in podcast di Spotify biar kalian gak ketinggalan dari episode-episode menarik di lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan mental, dan jadilah manusia yang inspiratif. Bye-bye teman-teman. Mbak, mungkin ini Mbak, kami punya jargon namanya tuh di Inforsa tuh Inforsa bersatu untuk berjaya. Oke. Dan kita bisa bareng-bareng sama teman-teman Gerakannya? bersatu. Kalau saya bilang Inforsa, terus saya bersatu untuk berjaya. Oke. Kita bisa bilang ke teman-temannya. Mungkin 1, 2, 3, Inforsa Bersatu untuk berjaya.